Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Farha, NIM 193041064 dari Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis atau periodisasi sejarah dari syarah hadis. Pengertian syarah hadis. Secara bahasa, syarah dalam bahasa Arab berarti al-bayan, menjelaskan, al-fat, membuka, al-kushf, atau mengungkapkan. Sedangkan secara istilah, syarah hadis adalah syarhul hadithi huwa bayanu ma yata'allaqu bil hadithi matana wa sanada min sihhati wa illatin wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikami. Yang artinya, syarah hadis yaitu menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis, baik dari segi matan, sanad, kesahihan, dan kecacatannya, sekaligus menjelaskan makna hadis yang mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Syarah hadis berarti penjelasan atau interpretasi terhadap segala sesuatu yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifatnya. Nah, periodisasi syarah hadis. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad. Pada periode Rasulullah SAW, syarah hadis tidak secara tegas dan mandiri berdiri sendiri di luar matan hadis Rasulullah, sebab penjelasan Nabi terhadap satu hadis lainnya telah berdiri sendiri menjadi matan hadis atau dituliskan menjadi matan hadis itu sendiri. Jadi pada saat periode Nabi Muhammad, syarah hadis itu tidak terlalu diperlukan karena sumbernya sudah ada di Nabi sendiri gitu. Lalu yang kedua, pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini syarah hadis belum dapat dikatakan sebagai keilmuan yang mandiri, sebab penjelasan mereka terhadap hadis Nabi tersebut disebut athar atau bingkai. Sedangkan dari aspek penyadaran, hadis mereka disebut mauquf. Selain itu, hasil ijtihad mereka diyakini masih bersandar kepada hadis Nabi. Jadi ketika masa sahabat dan tabi'in juga, syarah hadis belum bisa dikatakan ilmu yang berdiri sendiri dan tidak terlalu diperlukan karena sahabat dan tabi'in masih bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah. Lalu yang ketiga, masa atba' at-tabi'in. Kegiatan syarah hadis ini pada masa ini masih menggunakan tradisi lisan dengan dibentuknya majelis-majelis ilmu. Pada masa ini syarah hadis belum menjadi ilmu yang mandiri karena ulama disibukkan dengan kegiatan penghimpunan hadis. Selain itu, para at-tabi'in masih mampu menjelaskan hadis dengan baik yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in sebelumnya. Jadi para at-tabi'in ini masih ibaratnya masih mensandarkan penjelasan mereka kepada para sahabat dan tabi'in terdahulu. Namun di sisi lain, hal ini tidak menutup adanya kitab syarah hadis yang lahir. Nah, salah satunya yaitu karya dari Imam Malik. Kitab itu disebut Kitab Al-Muwatta. Nah, kitab ini disusun oleh Imam Malik atas perintah Khalifah Al-Mansur pada masa dinasti Abbasiyah. Karakteristik penulisan kitab syarah Al-Muwatta yaitu Imam Malik selalu menyebutkan hadis Nabi SAW pada muqaddimah di setiap temanya. Selanjutnya yaitu syarah hadis di era pertengahan, yaitu pada abad ke-13 sampai 19 Masehi. Keseriusan para ulama dalam mensyarah hadis pada masa ini ditandai dengan lahirnya berbagai kitab syarah hadis yang memiliki karakteristik dan sistematika yang berbeda-beda. Para ulama tidak hanya mensyarah kitab hadis mu'tabar, melainkan kitab-kitab hadis ahkam, kitab zuaid, dan mensyarah hadis-hadis gharib atau hadis yang sulit dipahami menurut mereka. Salah satu kitab syarah hadis di era ini yaitu dari kitab
Fath al-Bari karya Ahmad bin Ali ibnu Hajar al-Asqalani. Lalu yang terakhir, syarah hadis di era modern sampai kontemporer, yaitu abad ke-20 sampai sekarang ini. Pada masa ini syarah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Metode dan jenisnya juga begitu kolektif. Kajian syarah hadis juga tidak lagi terfokus mensyarahi kitab hadis lainnya, akan tetapi lebih fokus dalam menjawab isu-isu global yang berkembang. Metode tersebut disebut dengan metode madlu'i. Perkembangan syarah hadis di era modern kontemporer ini tidak berbeda dengan perkembangan tafsir Al-Quran di era yang sama, sehingga karakter dari syarah modern kontemporer ialah tersusun dalam tema-tema tertentu atau tematik, ataupun membahas topik-topik yang menjadi problematik dalam masyarakat modern dengan tujuan mendapat solusi dari hasil kajian syarah hadis tersebut. Pada era ini, metode ijmali, tahlili, dan muqarin masih dapat ditemukan di dekade ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.